Selamat malam permisa semua. Lagi pada gabut deh nih ya pasti. Nah, buat nemenin kegabutan kalian, Mimin kasih film yang seru nih, baru rilis tahun 2020. Judulnya The Swarm. Pemain utama di film ini ada Sulian Brahim yang meranin jadi Virginie Herbert si ibu, Marina Herben yang meranin jadi Laura Herbert si anak pertama, Rafael Rahman yang jadi Gaston Herbert si anak kedua, dan yang terakhir ada Safian Gamesas yang meranin jadi Karim. Film ini nyeritain tentang belalang pemakan darah dan daging. Wow, bakal menegangkan sih ini ya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film ini ada Virginie yang tinggal di pedesaan Prancis sama dua anaknya, Laura sama Gaston. Dulu dia sama suaminya tuh ternak kambing, tapi sekarang kambingnya tinggal satu. Mereka namainnya Huget. Setelah suaminya meninggal, ia beralih jadi ternak lele. Enggak dong ya. Yang ini mah lebih ekstrim, dia ternak belalang. Katanya bakal dibikin jadi tepung yang protein tinggi itu. Lebih menjanjikan daripada ternak kambing. Cuma yang jadi masalahnya belalangnya banyak yang mati. Udah gitu belalangnya juga nggak bertelur banyak. Jadi yang lama-lama bakal habis dong hasil produksinya. Yang nggak banyak itu juga jadi nggak laku dijual. Dia bahkan sampai minjem uang lagi ke Karim. Karim nggak tega, dia nyoba bantu, minta tolong peternak bebek buat beli hasil produksinya itu. Tapi dengan harga murah, sisanya si Karim yang bakal bayar. Ini orang malah ngomong langsung ke si ibunya. Marahlah tuh dia, dihancurin aja semuanya sekalian. Sampai akhirnya dia kepleset terus pingsan. Tak sadar dia ngelihat belalang-belalang makanin darahnya dia. Malam itu pas dia lewat rumah kaca, belalang kedengeran berisik banget. Gak kayak biasanya, dia masuk buat ngecek. Bener belalangnya jadi lebih aktif gitu. Besoknya jadi kepikiran buat masukin tangannya yang ada lukanya itu, biar belalang-belalang makan dari lukanya. Aduh, saking udah putus asanya dia. Jadi gak cuma makan darahnya, tapi dagingnya juga. Dia ngecek lagi malam ini, belalang-belalangnya makin agresif. Belalangnya jadi berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Kalau gini terus, si ibu bisa jual dalam jumlah besar. Tapi dia harus terus ngasih belalangnya darah sama daging dong ya. Bahkan ini dia harus bikin kandang tambahan buat misahin belalang bertelurnya. Dibantu nih sama Karim. Gaston penasaran, kok bisa tiba-tiba belalangnya bertambah banyak. Udah gitu kelihatan lebih gede ukurannya. Si ibu sih bilangnya gara-gara dikasih peterseli. Padahal mah ya, Gaston juga minta nih beberapa belalang buat ditaruh di vivariumnya. Nah loh, belalang yang baru tadi ditaruh itu makanin belalang lain yang ada di situ. Malam itu si ibu melukai tangannya lagi buat ngasih makan belalang-belalangnya. Abis itu dia ke rumahnya Karim. Karim juga ternyata lagi kesusahan, anggur-anggurnya juga lagi susah panen karena lagi kering, nggak hujan-hujan. Si ibu cuma mau bilang kalau dia bakal menjual hasil panennya ke peternak bebek kemarin itu. Dia ikhlas, dia tuh walaupun cuma bakal jadi makanan buat bebek-bebeknya tuh orang. Ini karena dia nggak bisa terus-terusan ngasih makan darah dari badannya dia. Akhirnya dia beli darah dong sampai 30 liter loh. Itu darah apa ya kira-kira? Si Laura yang dasarnya nggak demen ibunya ternak belalang makin lama makin kesel aja nih. Saking keselnya dia ngebuka salah satu rumah kacanya. Pada kabur-kaburan itu belalangnya. Dia nggak tahu aja kalau itu BBB, bukan belalang biasa. Duh, malah ini si Gaston ada di truk. Si Huget diikat di belakang. Gara-gara tertarik sama kambing, belalang-belalang jadi nyerang truknya. Terus si Huget hilang. Nah, si ibu nemuin Huget nih di lapangan, tapi lagi dimakan sama belalang. Tapi dia bilang ke Gaston, dia nggak nemuin Huget.
Di sini si ibu marah ke Laura. Dia tahu kalau Laura yang ngelakuin ini semua. Gara-gara itu si ibu jadi merasa bersalah sama anak-anaknya. Akhirnya dia ngajak jalan mereka tuh ke pantai. Dia juga ngizinin Gaston buat ikut ke tim sepak bolanya. Tuh kan, si ibu aja tuh sampai nggak ikut berenang karena takut anak-anaknya lihat luka-luka di badannya itu. Sampai rumah ada kejutan lagi buat Laura. Dibeliin motor tuh dia. Ya, ini gara-gara lisensinya hilang, dia jadi nggak bisa pesan darah lagi buat belalang-belalangnya. Wah, asli kena mental nih si ibu. Dia mulai masuk belalang pakai darahnya sendiri lagi. Parahnya lagi, nyolong si Jackie punyanya si kakek yang tetangganya itu. Buat makanan belalangnya malam ini aja dia berburu sapi, punya orang coba. Wah, parah nih si Uda. Gara-gara begadang semalaman, dia nyuruh Laura buat nganter si Gaston yang mau berangkat ke camp sepak bolanya. Padahal bilangnya mau nyusul, tapi nggak datang juga. Pas Laura pulang, dia nyari ibunya, tapi nggak ada. Kamar ibunya kebuka nih. Laura nemuin baju yang banyak darahnya, dia langsung buru-buru ke rumah kaca. Disitulah dia ngelihat ibunya lagi dikerubungin sama belalang-belalangnya. Dia lari ketakutan tuh, kabur ke kamar mandi. Nggak lama ibunya datang, dia takut sama ibunya sendiri. Dia kirim pesan ke Karim, minta Karim buat datang ke situ. Datang nih si Karim. Si ibu udah hampir pingsan nih tuh, lemes gitu. Untung ditangkap sama Karim. Ya gimana nggak lemes, disedotin darahnya sama belalang sebanyak itu. Akhirnya mereka dibawa ke rumah Karim, diajak nonton film lah ya, biar nggak stres-stres amat. Di dapur, Laura mau cerita tentang belalang-belalang itu, tapi si ibu tiba-tiba datang. Sekalian aja sama si Karim ditanyain sebenarnya itu ada apa. Si ibu marah-marah, dia nggak suka si Karim ikut campur. Di sisi lain, kita bisa lihat si kakek masuk ke salah satu rumah kaca belalang buat nyari si Jackie. Kali ya, pas si Karim ngantar mereka balik ke rumah, Karim penasaran sama belalang-lalangnya. Dia malah nemuin si kakek yang udah tewas dimakan sama belalang-belalang di situ. Hampir juga dia jadi korban. Untung berhasil keluar tuh dia. Ya, ketahuan sama si ibu. Si ibu jadi langsung nyalain Laura yang ngasih tahu ini semua ke Karim. Karim balik lagi bawa bensin, disiramin deh tuh ke rumah kacanya. Terus dibakar sama dia. Bukannya mati, tapi itu belalang berhasil kabur. Mereka nyerang rumah tempat si Karim sama Laura ngumpet. Sementara itu si ibu masih sibuk nyoba madamin apinya. Tapi di situ dia dengar Laura teriak, langsung lari ke rumah dia. Di situ si Karim udah ketutup sama belalang-belalang yang lagi makanin dia. Laura langsung kabur ke hutan belakang rumahnya. Si ibu nyusulin dia. Ya, sekarang si Laura yang dikejar. Dia nyelam, ngumpet di perahu yang kebalik itu di danau. Belalang-belalangnya nyerang balik Laura, kedorong ke bawah. Si ibu langsung ngerobek tangannya. Dia ngerumunin mukanya pakai darahnya itu, terus manggil belalang-belalangnya. Laura berenang keluar dari bawah perahu. Dia lihat ibunya lagi diserang. Si ibu masih hidup ternyata. Selamat ya berarti mereka berdua. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Shrimp. Kalau tahu bakal gini mah mending ternak lele aja ya. Udah paling bener. Sampai jumpa di ulasan cerita selanjutnya. Selamat malam.